Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ahmad Satria Fazlur Rahman. Masih tentang budik damber. Halo pemirsa. Nah, sekarang kita menuju aktivitas sehari-hari kita di pagi hari, yakni mengurus budik damber sambil memeriksa apakah ada hama di kangkung serta memberi makan. Oke, langsung saja kita bahas video yang akan kita bahas kali ini tentang kematian lele. Oke pemirsa, ternyata banyak keluhan dari para pelaku budik damber, terutama di grup yang saya ikuti. Mengapa banyak ikan lele di ember ini setiap hari ada beberapa saja ekor yang mati? Nah teman-teman, insya Allah di video ini akan saya jelaskan satu persatu. Kawan-kawan yang berbahagia, lele itu adalah juga makhluk hidup yang pasti akan mati seperti halnya manusia. Nah, bisa dilihat ini adalah ekosistem yang tercipta dari ember dan lain sebagainya. Di bawah ada lele, kemudian di atasnya ada kangkung. Nah, ini adalah ekosistem yang bagus. Kemudian yang namanya ekosistem dan populasi akan membentuk ekosistem. Dan yang namanya sebuah populasi pasti akan menghadapi kemungkinan kematian. Nah, kematian ini tidak bisa terhindari. Ada beberapa ekor mungkin yang mati, kemudian kangkung pun ada beberapa biji yang tidak muncul atau sprout, bahkan ada yang mungkin kering sehingga mati. Ini wajar. Akan tetapi kita dapat menekan angka kematian dengan cara-cara yang baik. Nah, apa saja kira-kira penyebab kematian lele? Yang pertama adalah faktor makanan. Perlu kita ketahui bahwa makanan juga menjadi faktor matinya lele-lele di dalam ember ini. Kenapa? Karena makanan jika kita memberinya terlalu banyak, lele akan keracuni oleh makanannya sendiri. Selain itu, kadang-kadang lele akan mendapatkan penyakit kembung. Oleh karena itu, jangan terlalu sedikit memberi makan dan jangan pula terlalu banyak memberi makan. Jadi sewajarnya saja. Faktor yang kedua, kualitas air. Kualitas air merupakan hal yang sangat harus diperhatikan. Saya melakukan aplikasi penggantian air setiap 1 minggu sekali. Dan tidak saya ganti semuanya, saya ganti seperempatnya atau setengahnya. Nah, setelah itu saya isi air yang baru. Kemudian, lele itu juga hidup pada keasaman atau pH tertentu. Ingat bahwa air memiliki pH yang berbeda. Dan lele itu mampu hidup dalam kondisi air yang ber-pH 6 lah rata-rata. Tidak boleh lebih dan kurang pun itu kurang baik. Nah, bagaimana mengukur pH atau keasaman air ini? Anda dapat melihat videonya di atas sini, muncul kartu di sini. Silahkan tonton video di atas yang muncul, ada kartu muncul. Nah, air sangat harus diperhatikan. Jika Anda belum pernah menonton bagaimana cara perawatan air, Anda juga bisa menonton bagaimana saya mengaplikasikan EM4 untuk perairan demi kualitas air yang bagus bagi lele-lele kita di sini. Silahkan tonton, klik di sini. Nah, jadi kita juga bisa mengaplikasikan probiotik. Selain dikuras, kita bisa memberikan probiotik agar bakteri yang muncul di ikan, bakteri yang muncul di air maksud saya, itu dapat terurai. Karena bakteri prebiotik itu adalah bakteri baik yang dapat menghancurkan atau melarutkan atau bahkan mengeliminasi bakteri-bakteri jahat. Kemudian selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah cahaya matahari. Nah, makanya saya menyimpan ember-ember ini di tempat yang mendapatkan cahaya matahari full dari pagi sampai sore. Karena apa? Karena tumbuhan perlu proses fotosintesis kangkung ini dan lele pun memerlukan sinar matahari. Jika Anda mengikuti tips-tips yang saya berikan tadi, insya Allah kita dapat menekan kematian. Alhamdulillah, saya pun
dapat menekan angka kematian dari lele ini. Jadi hanya beberapa saja yang hilang. Ada faktor yang lain yang harus kita perhatikan adalah yakni faktor kanibal. Faktor kanibal. Yang namanya lele adalah hewan kanibal. Dia bisa memangsa sesamanya. Oleh karena itu, kecukupan pakan itu harus diperhatikan. Selain itu, hati-hati juga dengan faktor yang lain, yakni kucing. Kucing kadang juga menangkap ikan. Oleh karena itu, kita tutupi dengan seperti ini. Kalau yang seperti ini tidak usah ditutupi karena sudah tertutup, kucing tidak akan ke sini. Kemudian selanjutnya, kadang-kadang lele juga loncat dari ember. Loncat keluar hingga dia tidak mendapatkan air di sini. Oleh karena itu kita tutup dengan kawat seperti ini. Kalau yang besar sudah saya tidak tutupi lagi karena sudah tertutupi oleh akar dan daun kangkung. Nah, kemudian yang terakhir, faktor yang terakhir adalah takdir. Nah, jika ada lele yang mati, mungkin itu sudah takdirnya. Maka tak usah kita sesali, karena jika ada yang mati, mungkin itu adalah hal yang harus kita introspeksi. Mungkin kita belum mampu merawat dengan baik atau tidak. Kemudian ada keluhan yang lain. Kenapa susah sekali sih? Susah sekali merawat lele dalam ember. Sebenarnya mudah jika kita telaten dan sabar. Karena segala sesuatu harus kita urus dengan sabar dan teliti. Oke pemirsa, terima kasih telah menonton video saya. Mudah-mudahan video saya bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel ini agar channel ini terus dapat konsisten memberikan konten-konten yang bermutu bagi Anda semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.